non formal karena moderatornya sebenarnya ada dari PPTIK Bu Avani, cuma udahlah langsung aja biar santai karena dingin supaya rileks. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberi kesehatan di masa pandemi ini dan selalu diberi keberkahan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan STT-YBSI yang berkenan hadir, Pak Dewanto, serta Kang Rudi dan tim. Kemudian juga dengan SMK Mikael Solo, Bapak Yohanes Krismadika, ada Pak Kinta dan yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih pada hari ini. Ini adalah webinar pertama ini Pak di tahun 2021, di mana sebetulnya bukan webinar tapi webinar dan workshop. Workshopnya nanti bisa dilakukan di tanggal 18 dan 26 sampai 26, 27, 28. Dan sengaja yang tadi kami pertemukan antara SMK Mikael Solo dengan STT YBSI Tasikmalaya untuk berkolaborasi bersama melanjutkan beberapa hal yang terkait dengan teknologi industri 4.0 khususnya IoT, yang lebih spesifik bagaimana pengembangan, mimpinya adalah pengembangan menuju smart school melalui teknologi yang bisa dicapai oleh semua kalangan, yaitu RFID tentunya. Itu yang paling awal. Jadi kenapa diundang dua pakar dari SMK Mikael Solo dan STT YBSI, karena sudah cukup lama perbincangan ngobrol tentang IoT dan secara berkelanjutan kan terus menerus, dan menurut kami progresnya luar biasa. Senang sekali karena produknya sudah mulai terlihat dan saatnya kita coba mendiseminasikan untuk memaparkan, siapa tahu itu bisa dikolaborasikan untuk semua pihak. Jadi pada hari ini sebetulnya yang kita obrolkan obrolan lama sebetulnya. Obrolan lama yang PPTIK terus mendorong supaya terjadinya industri baru. Semua mengarah, kemudian semua dari Kemendikbud, perindustrian ingin semua dilakukan nikah massal gitu ya. Pernikahan antara industri dengan perguruan tinggi maupun sekolah SMK. Nah, itu yang sebetulnya kita sudah lakukan antara PPTIK dengan SMK, PPTIK dengan perguruan tinggi gitu. Terutama saya juga menjadi dosen di Universitas Bandar Lampung, jadi kolaborasi ini jadi penting untuk kita cita-citanya membangun negeri kita dengan industri atau IoT dengan waktu yang cepat, dengan cara yang efisien dan simpel ya. Jadi keinginannya begitu. Jadi kalau kita lihat ngobrol smart itu cukup banyak. Smart school, ada smart society LCT, smart agriculture. Nah, yang kita fokuskan sebetulnya pada hari ini dan mungkin 2 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu ya Pak Kris, kita workshop dan dengan STT YBSI kita workshop offline, kebetulan masih diberi kesempatan workshop offline. Pada waktu itu pengembangan RFID. Mengapa yang kami pilih RFID? Itu adalah hal yang paling mudah dilakukan oleh siswa sekalipun, kemudian guru. Kalau siswa bisa membuat, berarti itu adalah peluang untuk pengembangan berbagai hal, problem based solving untuk proyek yang terkait di sekolah maupun di luar sekolah. Ngobrol smart school kan cukup banyak. Jadi kalau kita mulai RFID dijadikan kartu siswa,
itu mungkin jadi cikal bakal untuk pengembangan kartunya bisa digunakan untuk yang lain. Nah, itu ya ngobrol di area atas. Jadi kalau ngobrol sekarang kan ngobrol IoT, Internet of People, ya kita semua pakai handphone, gadget, laptop, itu berbasis internet. Tapi sekarang juga berbagai alat juga sudah terhubung internet. Nah, salah satu yang dikembangkan ya tadi RFID dengan biaya yang murah bisa digunakan dengan kebutuhan untuk berbasis internet. Apa sih yang ingin kita capai? Bahwa semuanya terhubung dengan internet. Jadi kalau ngobrol smart school segala macam, ternyata menurut pandangan kami itu adalah dimulainya dengan alat-alat tersebut terhubung dengan internet. Tadi kartu atau mesin terhubung dengan internet. Jadi itulah. Jadi hubungan IoT dengan smart school dan segala macam itu sangat hubungan erat. Gitu. Toh walaupun bukan hal yang baru IoT, tapi sekarang menjadi pembeda. Pembedanya adalah apa? Ya IoT sudah terhubung dengan website, kemudian terhubung dengan mobile, itulah yang disebut human computer interaction, terhubung dengan berbagai data center yang besar supaya komputerisasinya cepat, dan dari IoT lah akan muncul namanya big data. Dari IoT akan muncullah big data. Jadi sangat erat antara IoT dan big data. Ketika ngobrol big data, ngobrol di pengolahan selanjutnya, itulah namanya kecerdasan buatan yang biasa disebut dengan smart tadi. Smart school. Jadi kalau perjalanan panjangnya ngobrol smart school itu tentu harus melalui proses tadi ya, pengembangan IoT. Jadi kesimpulan awalnya adalah IoT, Internet of Things tadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi apa yang harus kita penuhi dalam penerapan IoT ya, ini saya ingatkan lagi bahwa dengan IoT harus mempunyai nilai tambah value added. Tadi adanya IoT, kemudian tanpa adanya IoT itu harus punya nilai tambah. Kemudian dampak total biaya harus lebih murah. Ketika membangun smart school harus dengan biaya yang sangat murah, dampak biayanya. Kemudian berdampak pada proses deployment yang cepat. Nah, ini yang kami ajak bersama antara PPTIK dengan IoT Konsorsium, kita sebutnya, ada STTY BSI, ada SMK Mikael, yang kita ingin deploy-nya cepat dengan cara yang berbeda, dan harapannya dengan webinar, dengan hal-hal begini, kita bisa membuat dalam skala yang masif. Jadi dimulainya dari apa? Dari membuat mesin presensi ya. Kalau absensi, mesin presensi RFID. Mesin presensi RFID. Jadi mesinnya yang kita buat. Harganya harusnya murah. Kemudian dari presensi akan muncul beberapa opportunities, peluang-peluang yang bisa dikembangkan menuju smart school tentunya. Jadi dimulainya dari apa? Presensi RFID yang dibuat oleh siswa, yang dipakai di sekolah tentunya, tapi tidak berhenti sampai di situ. Itu digunakan oleh banyak siswa SD, SMP, SMA maupun untuk instansi perusahaan atau untuk event. Itulah di fase-fase awal yang kita sebut sebagai instrumentasi dasar untuk menuju dalam smart school. Ya, artinya dengan adanya presensi, ada data absensi real time, kemudian itu terhubung dalam satu sistem pembayaran SPP, selanjutnya untuk kantin, perpustakaan, parkir, untuk locker, door lock, dan yang lainnya, itulah terintegrasi satu sama lain yang akan menarik untuk ketika datanya sudah dalam data yang besar yang bisa kita kembangkan untuk smart school. Nah, yang kerjasama antara PPTIK dengan teman-teman kita yang sekarang itu adalah kita siapkan cloud gratis sebetulnya.
dengan platform yang tadi mendukung untuk big data. Jadi seperti STTY BSI maupun SMK Mikael Solo itu kita berikan cloud gratis untuk penyimpanan datanya. Kemudian juga malah di SMK Mikael Solo menariknya websitenya juga dari kami kita buatkan. Jadi praktis teman-teman di depan. Apa di depan? Membuat packaging yang bagus, ngurus klien, calon klien SD SMP yang mau menggunakan presensi RFID-nya, kemudian ngurus siswa-siswa yang membuatnya supaya bisa belajar membuat RFID, dan tidak berhenti sampai di situ, siswa bisa melakukan pengembangan proses bisnis apa berhubungan dengan hasil produknya yang dibuat oleh siswa, terhubung ke klien, ke SMP, bagaimana berkomunikasi, cara masang, itu sesuatu yang tidak diajarkan langsung, tetapi langsung bisa dirasakan dampaknya kepada siswa. Nah, jauh ke depan ketika sudah terpasang di SD, SMP terkait, karena cloud-nya gratis, jadi biayanya jadi lebih murah, modalnya berarti kan kartu dengan mesinnya, dan tiap-tiap SD, SMP tadi mungkin terbayang menyiapkan WiFi ya, berarti kan itu adalah peluang untuk membangun layanan-layanan baru di SMK-nya atau di perguruan tinggi. Itu yang dilakukan. Tentu saja workshop-workshop yang dikembangkan juga itu menjadi salah satu ajang untuk pengembangan soft skill maupun kompetensi hard skill anak didik kita. Itu yang paling penting. Nah, kalau terbayang ada 30-40 SMP yang terlayani dengan sistem presensi, kemudian naik ke e-learning, kemudian ke kantin, bukan hal yang mustahil SMK menjadi Center of Excellence untuk pengembangan layanan berbasis industri 4.0. Jadi sebetulnya kalau ditanya industrinya di mana? Industrinya tentu saja di SMK, tentu saja melalui proses pembelajaran. Nah, ini tataran level kita. Jadi kita akan bangun adalah modern layanan teknologi. Yuk kita bangun bersama-sama membangun layanan teknologi dengan berbagai kebutuhannya. Karena ini tajuknya RFID, dengan WiFi kita manfaatkan teknologi kartu RFID sebagai salah satu pengembangan layanan teknologi berbasis industri 4.0. Dan sudah dibuktikan oleh STTY BSI sudah bisa. STTY BSI ini juaranya untuk pengembangan IoT. Kemudian juga SMK Mikael Solo sudah mulai menerapkan, nanti akan cerita bagaimana implementasi dari workshop, kemudian mencoba membuat sendiri hingga sampai membuat packaging yang bagus luar biasa, hingga sekarang rencananya diimplementasikan melayani SMP mitra dari SMK. Itu patut dicontoh untuk pengembangan Center of Excellence sekolah di SMK. Jadi kita punya Cloud Data Center Consortium yang cukup unik, skalabilitasnya besar, ini milik bersama, bisa menjadi proses pembelajaran. Hari ini itu adalah salah satu bagian di depan, yaitu bagaimana mengembangkan IoT di depan. Jadi lebih mudah, praktis, Bapak Ibu secara praktis bisa langsung menggunakan aplikasinya. Ya, tadi diajarkan sebentar, mungkin nanti cara membuat mesinnya itu bisa langsung dipakai. PPTIK akan siapkan web gratis untuk penggunaan. Ya, itu yang paling penting. Jadi webnya sudah ada, webnya sekarang sudah banyak dipakai, baik untuk SD, SMP maupun SMK sebagai proses presensi. Nah, webnya itulah yang kita coba siapkan sampai ke data centernya. Jadi praktis sekolah SMK lebih cepat untuk berakselerasi tentunya ya, karena terfokus untuk pengembangan RFID-nya. Jadi cloud
untuk pembelajaran. Teman-teman SMK bisa tadi seperti Mikael Solo sudah membuat mesin presensinya dengan bagus. Kalau websitenya karena memang lebih enak di PPTK, ya udah kita siapkan secara free, customize kebutuhannya apa, itu perlahan-lahan kita siapkan. Tentu saja dengan begitu harapannya bisa mempercepat proses. Jadi harapannya yuk kita bangun bersama layanan-layanan di SMK, contohnya Smart School, karena IoT itu bukan hanya hardware, bukan cuma data, tapi yang akan kita bangun adalah layanan-layanan kepada klien kita, user. Salah satu misalnya layanan Smart School di SD SMP itu, atau layanan Smart School untuk SMK misalnya ya, itu yang paling. Jadi itu nanti kalau produknya ini contoh misalnya RFID akan lebih dibahas oleh teman-teman baik dari STT-BSI maupun ya, terintegrasi absensi, kemudian kantin, toko sekolah, parkir, SPP, itu yang kita namakan Smart School. Ini contoh aja, misalnya kartu RFID-nya dipakai untuk absensi di desa misalnya ya. Cukup banyak selain itu yang produk-produk PPTK yang bisa dikolaborasikan, bisa langsung dipakai dan siap ajar. Untuk sekarang kita fokus untuk pembelajaran. Nah, kita juga bagaimana program pembelajarannya ya kita siapkan dengan PKL online, itu juga jadi salah satu proses pembelajaran untuk mengenali teknologi kami. Ya, ini mungkin ada beberapa sekolah yang ikut PKL online di periode Januari sampai Desember, di antara itu silakan kita kolaborasinya dengan cara yang jadi caranya tadi buat membeli alatnya, dihubungkan ke data center, dimodifikasi, dan yang paling penting adalah kolaborasikan. Sebelum layanan-layanan kita bangun, kita sebelum contohnya IoT yang dibangun oleh pihak luar, ada hampir 1000 alat device, jadi membangun IoT itu yang simple-simple, murah, mudah, yang penting tadi ngobrolnya masif ya. Ini contoh berbagai alat yang siap masuk ke Indonesia kalau kita tidak siap jadi membangun industri di kita. Mungkin begitu paparan dari saya. Bisa dilanjutkan oleh Pak Kris ya, mungkin ya, untuk selanjutnya. Terima kasih, langsung aja. Baik Pak Agus, terima kasih waktunya. Sebetulnya pada kesempatan ini lebih cenderung ke sharing untuk kami, di mana apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang sudah kita aplikasikan di sekolah. Ajar dengekeun maneh teh. Nah, di sini sedikit kami memperkenalkan diri untuk kesempatan ini. Jadi sedikit memperkenalkan diri, kami di SMK Mikael di Solo kebetulan masih membuka pendaftaran. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang kiranya ingin tahu SMK Mikael itu bagaimana, bisa lihat di website kami. Kalau misalkan ada saudara atau teman atau kerabat yang ingin mendaftar, bisa langsung berkunjung di ppdb.smkmika.sh.id. Terus
beberapa hal di SMK MIKL itu sekilas. Kita di sini posisinya adalah sekolah teknik mesin. Namanya lulusan kita itu tahun 2019 ada yang langsung studi lanjut di China, kemudian ada yang lanjut ke Jerman, kemudian ada juga yang juara di China sana. Bagi ibu bapak sekalian yang misalkan ingin mengetahui lebih lanjut, lah nanti bisa menghubungi kami. Untuk awalan, saya akan memutarkan sedikit. Bagaimana itu Smart School itu ada. Nah, di sini siswa mau sekolah, kemudian karena sudah ada jaringan IoT-nya, kemudian mengetahui destinasi sekolah di mana. Kemudian siswa masuk sekolah, secara otomatis dia track record-nya sudah terekam. Di sini ada Smart Office. Kemudian di ruangan guru, siswa juga bisa merasakan IoT yang berkembang itu bagaimana. Kemudian ada Smart Student Health, jadi siswa tahu kondisi kesehatannya. Halo. Nah, dalam kelas pun, guru juga bisa memantau dengan data analitik yang benar. Di sini ada Smart Lab untuk sarana siswa mengaktualisasikan diri bagaimana sih sebetulnya otomasi tersebut. Gitu. Ketika mau pulang, bis sudah siap, kemudian langsung berangkat menuju rumah, di mana rute yang sudah ditentukan itu diulang. Pada malam hari di rumahnya ada smart lamp, kemudian otomatis nyala ketika malam hari. Jarang mana teh. Oh. Baik, ini saya lanjutkan untuk presentasinya. Di sini kita lihat dulu mengapa sih SMK mengembangkan yang namanya Smart School. Karena dalam sekolah sendiri banyak hal yang harus dikelola, utamanya sumber daya, di mana ada internal dan eksternal. Untuk paparan awal ini, saya mengambil referensi dari Prof. Suhono di presentasi webinar yang lalu. Jadi ini adalah sharing. Ini memang betul saya mengambil dari paparan beliau. Dalam Smart School sebetulnya yang akan dituju adalah keefektifan dan keefisien dalam pengelolaan sumber daya, di mana ada solusi-solusi di dalamnya. Nah, di situ ada gabungan dari antara proses, kemudian ada teknologi, kemudian terkumpulnya data, di mana nanti akan diolah berdasarkan mindset atau pola pikir yang cerdas. Seperti itu. Nah, dalam
Smart School sendiri nanti akan ada banyak hal. Kalau namanya akan didukung dengan platform-platform. Salah satunya nanti akan kita bahas adalah absensi online, di mana salah satu platform ini akan memiliki fungsi di mana untuk membuat school activity itu menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi misi sekolah. Tentunya ada banyak platform lain, misalkan nanti administrasi, kemudian dapodik, dan lain sebagainya. Itu dimulai. Lalu dalam platform Smart School itu dibagi menjadi tiga bagian. Antara lain adalah Smart Life, ada Smart Education, kemudian sebentar. Maaf, Pak. Jadi dalam platform sendiri akan dibagi menjadi 3 dalam Smart School di sini, karena konteksnya Smart School ada Smart Life, Smart Management, kemudian Smart Education. Untuk yang Smart Education sudah kita rasakan, misalkan sekarang karena PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka sekolah banyak yang menggunakan classroom. Kemudian perwalian juga bisa menggunakan dari Google Meet dan lain sebagainya. Kemudian dari Smart Life ada Smart Access, Smart Parking, Smart Payment, dan lain sebagainya. Tentunya juga ada Smart Management didukung dengan platform-platform yang nanti bisa dikembangkan. Nah, tentunya dari platform tersebut akan muncul sebuah environment di mana infrastruktur teknologi nanti akan disusun, kemudian tuntutan dari visi misi yang dalam platform nanti akan kita susun dalam aplikasi, tentunya nanti akan mengumpulkan sebuah data, dan big data ini akan kita munculkan sebagai bisnis proses kita, yang tentunya dari platform yang sudah tersedia nanti akan berfungsi untuk membuat sistem itu menjadi lebih efektif dan efisien. Di sini adalah contoh sederhana dalam platform Smart School, di mana sekolah itu dalam administrasinya membutuhkan data, kemudian pelayanan cepat, di mana kehadiran suatu platform di sini akan mengakomodasi dari kebutuhan informasi yang sekolah ini akan sajikan kepada customer-nya, mulai dari web atau mobile app, atau SMS gateway untuk orang tua murid, untuk data pengawasan pun bisa diupdate atau data personal. Kemudian layanan administrasi seperti biasa, nanti Smart School itu bisa lebih cepat dalam mendata siswa, kemudian data guru, kemudian mulai dari tenaga pengajar atau tenaga kependidikan. Juga dengan sarana prasarana yang sekian yang selalu menjadi kerumitan sendiri, misalnya. Nah, dalam layanan akademik, Smart School di sini hadir, salah satunya adalah di sini yang akan kita bahas adalah absensi siswa. Jadi ini adalah membantu bagaimana kita bisa melihat bagaimana kehadiran siswa dalam pembelajaran kesehariannya. Secara real time di sini kalau kita sangat bersyukur, SMK sangat bersyukur di sini dibantu oleh PPTIK, karena keterbatasan kami hanya sekolah teknik di mana untuk sistem informasi sendiri kita tidak familiar, sehingga dalam data dan lain sebagainya kita memang butuh partner. Kebetulan dengan dikenalnya PPTIK kami sangat terbantu, utamanya dalam pertama di sini absensi, karena data bisa terkumpul. Ke depan kita mulai dari sini ada sesuatu yang akan kita bangun, karena muncul dari suatu keprihatinan ketika akses itu bisa dilakukan, kita bisa ambil absen atau mengambil data dari presensi untuk akses pintu, misalkan seperti itu. Nah, terakhir nanti harapan kita nanti dari platform yang ada dalam kesatuan nanti harapannya akan bisa dibuat dalam satu dashboard, sehingga kita bisa lihat di mana dan mana yang harus kita perbaiki. Itu untuk awalnya.
Sehingga yang sudah dilakukan SMK Mika sebetulnya, yang dibutuhkan sekarang itu apa? Di sini karena yang awalnya kita menggunakan sistem presensi komersil, kemudian ada beberapa hal yang mungkin menjadi trouble, misalkan menunggu program buka dan lain sebagainya. Ketika mendownload data harus nunggu. Nah, kalau dengan platform ini sudah real time, kita tinggal buka web, kemudian kita langsung tahu siapa saja siswa yang sudah hadir, jam berapa hadir, tanggal berapa dia tidak hadir. Kemudian mengapa dia tidak hadir, karena setiap harinya bisa langsung dilakukan monitoring. Nah, di sini kita langsung planning, kemudian kapan itu kita mulai untuk membuat, kemudian setelah dibuat kita mencoba untuk mengoperasikan, kemudian kita improve. Jadi plan pertama itu kita masuk ke pelatihan di PPTIK kemarin di bulan November 2018 yang diundang oleh kebetulan dibimbing oleh Pak Agus, kemudian ada Pak Rifki juga. Kemudian membuat satu unit, dari satu unit itu kita mencoba untuk mengoperasikan. Lalu kita bawa pulang, setelah kita bawa pulang kita teliti apakah model seperti ini ada kesulitan-kesulitan tertentu. Nah, ternyata setelah kita lihat ketika kita mau upload data, kita perlu membongkar, maka perlu dipikirkan, bagaimana sebetulnya kalau misalkan mau upload data, kita bisa langsung tanpa membongkar. Kemudian ketika kita mau memasang, bagaimana nanti kemudahan pemasangannya dan lain sebagainya. Nanti kita bisa perlihatkan. Nah, dari sini saya akan mengajak para hadirin untuk masuk ke menti.com agar kita tahu sebetulnya kita posisi di mana sekarang ini. Apakah sudah mengimplementasikan model Smart School atau ada rencana mengimplementasikan atau mencari tahu saja atau menyadari hal ini adalah topik yang menarik untuk diikuti atau melihat hal ini adalah hal yang baru. Maka pada kesempatan ini saya mengajak untuk jeda sejenak, silakan untuk membuka menti.com. Di sini kodenya 506705. Silakan. Kita akan lihat posisi kita sekarang di mana. Di sini kita ada 200-an ya, 200 partisipan. Kiranya 1 menit cukup untuk kita lihat. Lima yang sudah mengimplementasikan, ada yang mencari tahu, dominan.
Baik, 28, 29 partisipan yang mengisi. Baik. Baik, kiranya ini bisa menjadi perwakilan. Di mana dilihat dari sini banyak yang kita baru masih mencari tahu bagaimana cara kerja Smart School. Nah, di sini kita nanti akan mulai dari membuat platform presensi terlebih dahulu, karena Smart School itu bekerja karena mulai dari data yang masuk. Jadi data yang ada yang terkumpul lalu diolah, kemudian dari situ bisa dikembangkan untuk keperluan-keperluan yang lain. Baik, ini langsung menuju kepada materi yang sudah saya siapkan. Di mana di sini saya hanya sharing bagaimana sih sebetulnya apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana yang kita perbuat untuk membuat mesin ini menjadi lebih mudah digunakan. Gitu. Awal mula kita ikut dalam workshop IoT Batch 2 dengan PPTK ITB. Nah, ini adalah foto kami. Di sini ada Pak Agus, ada Pak Rifki, ini adalah saya. Kemudian 2019 kita melaporkan hasil workshop kita ke top management. Berikutnya ditindaklanjuti di 2020. Memang perjalanannya itu merambat pelan-pelan, tetapi kita berpikir di sini. Kemudian ada pemantapan model Smart School, jadi lalu ditembak langsung, nggak hanya langsung hanya presensi saja, lalu tapi top management langsung minta bagaimana langsung kita ke Smart School saja. Lalu dari Smart School karena kita hanya teknik mesin, kita hanya pertama menyempurnakan dulu. Jadi yang barang yang ada kita cari tahu, kemudian kita sempurnakan. Lalu di bulan Juli 2020, sekolah memutuskan untuk membuat tim pengembangan. Di sini adalah bagaimana Smart School itu bisa diimplementasikan. Berjalannya waktu tahun 2021 kemarin, kepala sekolah menghendaki agar hasil yang sudah ada bisa dinikmati oleh sekolah-sekolah rekanan. Nah, di sini kita punya sekolah rekanan adalah SMP jalur kerjasama. Maka ini juga proyek kita sebetulnya sudah diterima, kemudian diterima oleh manajemen, kemudian dan bisa langsung diimplementasikan dengan SMP jalur kerjasama. Di sini ada 10 SMP yang akan kita jalin untuk pemasangan kartu absensi ini, absensi online. Nah, yang kita lakukan adalah dalam perencanaan presensi, pertama kita mendesain produk dulu, kemudian identifikasi kebutuhan komponen. Di sini sudah identifikasi kebutuhan komponen ini sudah tercover pada pelatihan kemarin, gitu ya. Sehingga hanya penyempurnaan saja yang kecil yang nanti akan kita lakukan. Sekiranya ini casing kita cetak sendiri karena kita teknik mesin, kemudian yang bisa kita lakukan hanya membuat mesin. Jadi
kita buat sendiri, mesin 3D printer. Jadi di dalam laman jual beli kami juga sudah ada mesin 3D print yang bisa dijual gitu. Kemudian kalau tidak ya kita buat. Kalau standar kita bisa beli. Kemudian kita rakit, kemudian diuji coba. Pengembangan dari sistem yang ada ini tidak hanya data yang dapat direkam, tetapi ada aktuasi. Nah ini kita beruntung bisa masuk dalam bagian dari konsorsium ITB, PPTIK ITB, komunikasi dengan beliau-beliau tim peneliti. Sehingga apakah ini mungkin misalkan tidak hanya menerima data, tetapi data yang masuk itu menjadi bisa divalidasi sebagai akses. Nah, itu nanti masih dalam perbincangan. Karena dalam data yang sudah masuk, misalkan kita sudah membangun mesin absen online, kemudian datanya masuk dalam satu server, kemudian lebih mudah utamanya untuk pengembangannya. Jika data itu belum masuk, nanti bingung juga, nanti yang mau diolah yang bagaimana. Maka yang pertama adalah kita membuat dulu, mengaplikasikan salah satu platform yang ada. Di sini fokusnya kepada mesin absen. Nah, proses yang kita lakukan, ini adalah antara lain, di sini adalah yang paling kiri itu lab kita. Di sini kebetulan yang paling memungkinkan adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ini luar biasa sekali, sangat luas dalam arti untuk membuat produk itu bagaimana. Nah, itu nanti pertanyaan, kemudian tergantung jurusan. Kalau di sini kan jurusan teknik mesin, maka apa yang sekiranya dibutuhkan, apa isu yang sekarang yang sangat menarik untuk diangkat, maka 3D print itu sudah diangkat. Kemudian setelah 3D print, kemudian kita ngangkat bagaimana 3D print itu menghasilkan produk. Maka di sini kita kaitkan dengan mesin absen. Tentunya ini masuk dalam pembelajaran kami. Di sini ada, di bawahnya ada desain, kemudian didesain, setelah didesain kita cetak. Hasil cetakan ini adalah model dari mesin casing sendiri, casing. Tentunya kalau dibandingkan dengan hasil pelatihan jauh berbeda karena setelah pelatihan kita meneliti dulu apakah yang mungkin bisa dikembangkan, apakah yang mungkin bisa atau perlu untuk di-upgrade. Kalau seperti ini mungkin ketika kita mau upload kita harus bongkar dulu. Nah, di sini kita sudah sediakan bagian untuk transfer data walaupun nanti USB to USB nanti. Lalu di sini buzzer sudah kita tata sehingga diletakkan di bagian lubang ini. Kemudian kita bisa memberikan namanya merek. Nah, di sini kita berikan nama Senko. Gitu. Kemudian Senko ini presensi Mikael College. Gitu. Senko. Kemudian yang tadinya di sini menggunakan adaptor, kita bisa langsung aplikasikan di sini diberikan tempat. Nah, sangat dinamis sekali kalau misalkan kita sudah memiliki 3D print. Nah, bila mana misalkan dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di sini ada keinginan untuk membuat seperti ini, misal belum memiliki fasilitasnya, nanti bisa menghubungi kami untuk kita bantu. Utamanya dari yang ada di sini, kita hanya mengubah sedikit dalam arti bagaimana ini bisa lebih nyaman untuk diletakkan, penempatannya, assemblingnya bagaimana sehingga ketika selesai nanti bisa menjual paling tidak seperti itu. Nah, ini adalah contoh casing yang sudah jadi, modelnya seperti ini. Nah, untuk laman kita, jual beli online juga sudah ada di Mikotek, smkmika.sj.id. Nah,
jadi kita juga bisa menjual, dalam arti tidak ada ruginya sebetulnya kalau kita mengikuti pelatihan di sini nanti. Jadi setelah pelatihan kita dapat ilmunya, kemudian kita bisa mengaplikasikan di sekolah, pun misalkan itu diaplikasikan itu juga hasil karya dari kita sendiri, bukan beli, bukan maksudnya dari orang lain, tapi dari internal sendiri. Maka ketika ada kesulitan dan misalkan hambatan, nah kita bisa troubleshoot secara cepat. Nah, di sini kita juga diberi fasilitas oleh PPTIK ITB untuk konsultasi, di mana misalkan ada trouble dalam hal website, karena website juga diberi secara gratis, maka kita bisa langsung kontak. Apakah keluhannya dan lain sebagainya. Kemudian misalkan ada terjadi kekeliruan dalam program di dalam, nah nanti program yang ada bisa dikirim, kemudian bisa dicari kekeliruannya di mana, kemudian dikembalikan lagi. Jadi ini adalah sungguh menarik karena ini juga media pembelajaran juga untuk bagi kita. Setelah hasil belajar kita bisa ada nilai bisnisnya juga begitu. Nah, ini adalah platform kami. Untuk aplikasinya, videonya saya share-kan. Sebentar. Komponen-komponen yang ada. Jadi proses perakitan, tadi dari casing yang sudah ada, kemudian menghubungkan dari mesin ke web WiFi. Setelah connect WiFi nanti akan bisa digunakan langsung connect ke server ITB. Ini sudah kita lakukan di bulan November 2019. Kebetulan kemarin pas bulan November tersebut kita ditunjuk untuk sekolah yang menjadi bisa mengikuti simulasi seperti simulasi pembelajaran. Mungkin ini adalah presentasi saya, Pak. Terakhir ini saya, kebetulan saya mengaku di pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, yang tema ini saya angkat sampai ke Smart Door Lock. Jadi masih terpisah, tapi harapannya nanti bisa tersambung. Begitu. Demikian presentasi saya, Pak Agus. Ya, Pak Kris, terima kasih presentasinya. Mungkin dilanjut ke
Kang Rudi dari STT YBSI. Ini juga mitra kita yang luar biasa. Untuk Kang Rudi. Siap, Pak. Oke, langsung aja mungkin ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih mungkin untuk Pak Agus ya. Hari ini mungkin saya akan langsung saja melanjutkan dari Pak Yohanes, Pak Agus ya. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat semua ya, dan aktivitas dan kegiatannya bisa dilancarkan ya. Amin ya Allah. Nah, selanjutnya mungkin kalau masalah smart school dan juga tentang teknis dan sebagainya mungkin barusan sudah dikupas tuntas mungkin ya sama Pak Agus sama Pak Yohanes juga gitu kan ya. Nah, mungkin sekarang saya akan coba untuk memaparkan beberapa hal tentang mungkin istilahnya bercerita tentang kerjasama antara STBSI, PT KITB dan juga konsorsium lainnya gitu ya. Nah, di sini mungkin perkenalkan dulu, nama saya Rudi Hermawan. Kebetulan saya dari STBSI Tasikmalaya ya. Dan jika dari rekan-rekan semuanya atau dari Bapak Ibu semuanya ingin mengetahui lebih lanjut tentang kampus kami di STBSI Tasikmalaya, bisa mengakses ya. Kalau di websitenya ada www.stbsi.ac.id, di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Boleh nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang ingin didiskusikan atau hal lain, nanti bisa langsung saja di kontak ya, seperti itu. Langsung saja, mungkin kali ini saya akan coba fokus di RFID ya, RFID-nya gitu ya. Karena kalau Smart School sudah banyak dibahas ya dengan Pak Agus sama Pak Mikael juga. Nah, mungkin yang pertama mungkin tentang STBSI Tasikmalaya dulu. Ya, kenapa dan mulai dari mana sebenarnya STBSI menjadi salah satu konsorsium dari PPTIK ITB ya. Nah, mungkin saya di sini akan bercerita pengalaman ya, salah satunya tentang kerjasama kita dan juga tentang perjalanan tentang penggarapan IoT ya, salah satunya di RFID. Nah, untuk kampus kita sebenarnya terletak di Komplek Mayasari Plaza ya, di Jalan Pasar Wetan di Argasari, Hideng, Tasikmalaya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang mau main ke Tasikmalaya misalkan ya, ada yang mau main-main ke Galunggung, kalau misalkan situasinya sudah normal ya, pandemi sudah berlalu, mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa mampir di kampus STBSI ya. Kebetulan kita di pusat kota sekali ya, dekat dengan Masjid Agung Tasikmalaya, jadi tidak terlalu sulit ya dalam hal akses dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang Internet of Things, PPTIK ITB dan STBSI Tasikmalaya, sebenarnya kita sudah lama juga ya menjalin hubungan kerjasama ya. Cuman untuk secara resmi mungkin kita dimulai dari tahun 2017 atau 2018 ya, 3 atau 2 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah dengan usia kerjasama kita yang memang masih terbilang cukup baru, alhamdulillah kita bisa banyak berkolaborasi ya. Salah satunya di Internet of Things itu sendiri. Karena memang di STYBSI itu sendiri kita memang mempunyai fokus ya untuk garapan mahasiswa dan sebagainya, itu mengenai khususnya Internet of Things dan juga augmented reality sebenarnya. Nah, 2 tahun berlalu kita memang banyak sekali dipercaya juga mungkin sama Pak Agus dan rekan-rekan semuanya, yang memang kita dipercaya untuk menggarap beberapa wilayah ya, salah satu di Priangan Timur ya, yang terdiri dari Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya ya, di Jawa Barat seperti itu. Nah, salah satu kerjasama kita atau kolaborasi kita salah satunya adalah di bidang IoT RFID ya, sama seperti yang tadi mungkin dari Pak Hanes ya. Terus kita juga dipercaya untuk melakukan pemasangan ya seperti GPS tracker ya di beberapa armada angkutan ya, salah satunya di PO-PO yang memang sudah mungkin semuanya sudah kenal ya, seperti PO Budiman yang terletaknya di Tasikmalaya ya. Terus ada juga kayak travel dan sebagainya. Alhamdulillah di Priangan Timur kita coba untuk
membantu gitu kan ya, kolaborasi dengan hal pemasangan GPS. Nah kalau yang ini di gambar itu kalau nggak salah dulu di PO Baik Rasa ya di daerah Panjalu ya, Panjalu. Nah selain itu juga kerjasama kita selain apa namanya berkolaborasi di bidang IoT juga, dulu di tahun 2018-2019 saya juga kebetulan pernah kerjasama juga magang ya di PPTIK ITB juga, dan alhamdulillah mendapatkan banyak apa namanya ilmu dan pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa gitu kan apa namanya terus berkolaborasi dengan PPTIK ITB. Itu salah satunya. Nah, untuk presensi RFID sendiri ya atau workshop dan sebagainya sebenarnya dari tahun pas 2018 dulu setelah workshop pertama dilaksanakan, sebenarnya kita sudah banyak juga mengadakan workshop presensi RFID ini, khususnya di wilayah Priangan Timur ya, di Kabupaten Tasikmalaya, di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Ciamis, Pangandaran, dan sekitarnya gitu ya. Nah, salah satunya kalau nggak salah di tahun 2018-2019 kita sudah apa namanya melaksanakan workshop ya hampir di beberapa wilayah dan juga beberapa kali ya, salah satunya mungkin di kampus STB Tasikmalaya ya. Bahkan kita apa namanya pernah sampai membuka sampai ke 5 batch ya dalam 1 tahun itu ya. Jadi memang banyak sekali ya peminatnya dan juga banyak sekali yang memang membutuhkan gitu kan ya presensi RFID ini gitu ya. Salah satunya ini dokumentasi ketika kita melaksanakan workshop ya. Jadi ketika pas dulu kita apa namanya mengikuti workshop di PPTIK ITB, setelah itu kita langsung membuka workshop di wilayah Priangan Timur ya, dan sekitarnya. Dan alhamdulillah banyak peserta yang terdiri dari Bapak Ibu guru SMK mungkin ya, yang ada mungkin juga sekarang hadir di room ini mungkin ya, seperti tadi dari SMK Suryalaya dan sebagainya, dan apa namanya alhamdulillah antusiasmenya juga cukup tinggi sekali seperti itu. Nah bukan tidak mungkin kalau misalkan kita berbicara tentang workshop presensi RFID, manfaatnya untuk SMK itu bukan hanya untuk dipakai saja gitu ya, bukan hanya untuk digunakan di sekolahnya saja atau di SMK-nya saja, tetapi kalau apa namanya berbicara di sisi bisnis seperti tadi Pak Yohanes mungkin ya yang dikatakan ya, mungkin SMK juga bisa terbantu dengan adanya presensi RFID ini. Nah, salah satunya mereka juga bisa membuat komunitas SMP misalkan di sekitarnya. Salah satunya kan seperti itu ya. Di sisi lain mungkin bisa istilahnya mengeluarkan banyak apa namanya presensi RFID gitu ya untuk SMP dan juga mungkin ada profit tambahan mungkinnya untuk trainer atau yang pembuat atau siswanya gitu ya. Dan untuk SMK juga salah satu apa namanya keunggulannya juga mereka juga istilahnya bisa sekaligus mempromosikan diri gitu kan, bahwa SMK tersebut sudah memang cukup bagus gitu kan, apalagi sudah mengimplementasikan salah satu teknologi yaitu teknologi internet optik seperti itu. Nah sebenarnya itu sangat potensial sekali ya gitu, bukan hanya untuk SMK dan juga untuk SMP, bahkan sampai tingkat SD pun bisa saja digunakan apa namanya presensi RFID ini ya. Nah di sisi lain kan sekarang juga banyak sekali program-program yang apa namanya dimunculkan oleh beberapa SMK ya, saking banyaknya berlomba-lomba gitu kan ya. Salah satunya misalkan ada program yang namanya Teaching Factory ya, atau misalkan program yang kelas unggulan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, di beberapa SMK juga sudah mulai menerapkan gitu kan ya untuk memproduksi RFID ini sebagai teaching factory dari SMK tersebut. Ya, nah mungkin ini juga bisa diterapkan di SMK atau di sekolah atau di instansi atau perusahaan Bapak Ibu semuanya. Ya, apalagi kalau misalkan untuk presensi RFID ini kan gitu kan tidak hanya digunakan untuk sekolah saja gitu, tapi instansi lain pun ya memang bisa jadi digunakan ya. Salah satunya misalkan di kantor kepala desa, di kantor kecamatan, atau misalkan di perusahaan ya atau di instansi lainnya, itu ini sangat mungkin digunakan seperti itu ya. Itu mungkin untuk gambarannya tentang workshop RFID-nya dan juga penggunaan dan pemanfaatan sebagainya. Nah ini untuk apa namanya track record kita dalam apa pengaplikasian ya. Salah satunya presensi RFID ini juga pernah diaplikasikan di SMK Tenjo Nagara ya di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Cigalontang. Nah, kalau teman-teman mau pernah ke Tasik ya atau mampir ke Kabupaten Tasikmalaya, mungkin bisa mampir ke Cigalontang ya namanya, di SMK Islam Tenjo Nagara. Itu digunakan
pada tahun ajaran 2019 awal, kalau salah ya. Nah, mereka juga guru-gurunya itu mengikuti workshop RFID bersama kita tentunya di STBSI, dan mereka langsung mengimplementasikannya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah juga sebelum pandemi kemarin kita dapat laporan masih digunakan, tapi karena adanya pandemi sekarang kan semuanya hampir belajar di rumah gitu kan ya, jadi mungkin tidak digunakan seperti itu. Nah, sebenarnya STBSI Tasikmalaya memang fokus kita di Internet of Things. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan PPTK ITB, kita menjadi istilahnya lebih kuat gitu ya, lebih kuat dan lebih termotivasi lagi gitu ya. Salah satunya di kerjasama Internet of Things di RFID ini gitu ya. Nah, kenapa kita fokus di Internet of Things? Sebenarnya di STBSI kenapa fokus di Internet of Things? Salah satunya adalah spektrum implementasinya luas ya. Kayak barusan kan kalau kita hanya berbicara satu modul, yaitu modul RFID, kita hanya berbicara satu alat RFID, tapi implementasinya bisa digunakan di mana saja. Bisa di instansi sekolah, bisa di instansi pemerintahan, bahkan bisa di instansi yang memang perusahaan dan sebagainya gitu ya. Itu salah satunya kenapa kita memang fokus di bidang IoT, salah satunya karena potensinya gitu ya. Terus kuantitinya yang besar karena kan masih jarang gitu kan ya. Jadi otomatis kan banyak juga gitu kan ya yang membutuhkan ya. Terus kan kalau misalnya kita berbicara tentang IoT itu tidak hanya fokus di satu bidang saja gitu ya. Misalkan di sekolah atau di instansi pemerintahan, tetapi banyak juga yang memang sekarang masih belum dikembangkan gitu ya. Jadi peluangnya masih sangat besar. Terus yang ketiga adalah pemainnya masih relatif sedikit. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang Internet of Things di wilayah Priangan Timur, khususnya mungkin ya, atau kalau misalkan di wilayah Bapak Ibu mungkin sudah banyak, tapi kalau misalkan kita berbicara di wilayah Priangan Timur memang masih relatif sedikit. Ya, jadi kita istilahnya bisa mulai mensosialisasikan gitu kan, supaya yang lainnya juga bisa istilahnya belajar gitu kan ya untuk mengembangkan Internet of Things ya. Karena kalau Internet of Things ini sebenarnya unik sekali ya, karena bisa jadi kan kalau misalkan kita terapkan salah satu teknologi Internet of Things misalkan untuk kebun atau untuk sawah dan sebagainya, misalkan kita terapkan di Kota Tasikmalaya. Nah, perangkatnya itu belum tentu bisa diterapkan di daerah yang lain. Makanya Internet of Things ini kan itu ya kuantitinya sangat besar sekali, dan juga karena uniknya itu ya memang orang-orang yang di daerah juga harus bisa gitu ya, tidak hanya mereka yang memang di kota misalkan atau di mana tidak mengerti lapangan dan sebagainya, kan itu implementasinya agak lumayan ya. Kalau misalkan yang tahu lapangan, paham teknis ya itu poin plus gitu ya. Nah, terus yang keempat adalah IoT ini bisa mulai kapan saja ya, bahkan sekarang pun Bapak Ibu kalau misalkan mau belajar atau membuat sesuatu tentang Internet of Things ya bisa aja gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah semangat gotong royong dan implementasi sangat terbuka. Ya, salah satunya saja di workshop atau seminar hari ini ya, di mana kita persiapan beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya. Hari ini yang hadir hampir 250 partisipan. Itu kan semangat gotong royong untuk mengimplementasi kan istilahnya sangat terbuka sekali gitu kan ya. Salah satunya terbukti dengan adanya seminar ini dan diikuti oleh banyak partisipan ya. Bahkan tadi saya dengar ada yang dari Kuningan ya, ada yang dari Bandung dan sebagainya. Itu kan sangat memang terbuka sekali gitu kan untuk Internet of Things ini gitu kan. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu di sekolah misalkan di daerah dan sebagainya mempunyai ide tentang Internet of Things ya, berarti Bapak Ibu mempunyai sebuah nilai plus gitu kan. Seperti itu mungkinnya kenapa Internet of Things menjadi salah satu fokus di kampus STBSI Tasikmalaya. Nah, kalau misalkan berbicara tentang Internet of Things, biasanya kalau di kampus STBSI Tasikmalaya sendiri, sebentar. Kalau di kampus STBSI sendiri ya, kita suka membagi IoT ini dalam tiga layer ya. Kalau kita sering berbicara, kalau di secara fungsi gitu kan ya, ada layer yang kita namakan dengan layer fisik ya atau perseptron, ada juga di layer koneksi ke jaringan internet, dan juga ada yang ketiga yaitu layer yang cloud ya atau data center, tempat menyimpan aplikasi dan database dan sebagainya.
Nah, kalau kita melihat diagram di sini atau misalkan balok di situ gitu ya. Di bawah kan ini layer fisik adalah tempat untuk mengkoleksi data. Data collection gimana? Ada modul, sensor, dan lain sebagainya untuk menangkap dan mengumpulkan data. Nah, kalau misalkan untuk RFID kan untuk data collection-nya ini menggunakan ya modul RFID. Gimana ketika nge-tap dia dapat data gitu ya. Nah, sebenarnya sudah banyak juga yang mulai bergerak di data collection ini. Ya, misalkan ada otomatisasi misalkan ketika lampu mau dinyalakan dengan suara atau membuka pintu dengan apa gitu kan. Tapi itu masih di data collection dan juga otomatisasi gitu kan ya. Nah, sebenarnya IoT itu suatu kesatuannya salah satunya ada yang namanya koneksivitasnya. Nah, di data collection ini sebenarnya banyak juga peluang yang masih terbuka untuk Bapak Ibu semuanya ya. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus yang selanjutnya di layer selanjutnya itu ada di layer network dan komunikasi atau koneksi jaringan ke internet. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang Internet of Things ya atau IoT memang sering banyak orang yang mempermasalahkan tentang konektivitas jaringan gitu ya. Misalkan kita mau mau mengimplementasikan sebuah teknologi Internet of Things, tapi ketika kita balik lagi ke daerah, misalkan jaringannya masih rada kurang gitu kan ya. Berarti itu sebuah peluang juga buat kita bagaimana caranya supaya kita bisa membantu ya coverage internet misalkan atau jaringan ke daerah tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya untuk IoT ini sangat banyak sekali potensi dan juga keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Ya, untuk data collection tadi mungkin Pak Yohanes sudah menjelaskan juga kan bagaimana caranya untuk membuat casing ya, bagaimana caranya untuk memilih sensor dan sebagainya gitu kan ya. Itu kan diperlukan seorang ahli juga gitu ya. Ahli untuk membuat casing, ahli elektronika dan sebagainya gitu ya. Nah, di network and communication sebenarnya banyak juga ya, salah satunya di jaringan internetnya gitu ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu dari teknik komputer jaringan, misalkan kalau SMK gitu ya, dari TKJ, itu bisa masuk di layer yang ini, bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan gitu ya. Seperti itu. Dan yang ketiga itu kita sebut dengan data storage atau cloud atau data center ya, di mana kita simpan data-data yang direkam di data collection, terus dikirimkan dan diproses dengan network and communication dan nanti dikumpulkan di data storage. Nah, di data storage ini sebenarnya kita proses pengumpulannya ya. Dan kalau misalkan sudah jadi banyak, kalau menurut dosen-dosen saya di kampus STBSI, data itu merupakan sebuah tambang emas gitu kan kalau misalkan untuk orang-orang yang bergelut di IT gitu. Nah, makanya Bapak Ibu juga nanti kalau misalkan sudah mempunyai sebuah perangkat Internet of Things, nah data itu sangat penting sekali gitu. Nah, bisa jadi nanti kita kembangkan, data itu kita proses, olah sedemikian rupa nantinya menjadi layer yang keempat. Nah, ini yang keempat yang paling menarik, itu bisnis intelijen gitu ya. Salah satunya seperti itu. Nah, untuk bisnis intelijen ini sendiri kan nantinya kalau misalkan data sudah terkumpul ya, nanti kan kita bisa mempelajari perilaku-perilaku yang sudah ada dari data yang tersebut gitu kan ya. Nah, nanti data-data tersebut kita bisa gunakan untuk menyimpulkan apa sih kebutuhan mereka gitu kan ya. Kalau misalkan sekarang di RFID, apa sih kebutuhan sekolah itu butuhnya seperti apa gitu kan, atau kendala yang ada di sekolah itu seperti apa gitu ya. Nah, itu pentingnya data untuk menentukan arah kebijakan misalkan di SMK atau di perusahaan mana gitu kan ya, tentang teknologi yang sudah digunakan seperti itu. Itu untuk bisnis intelijennya. Jadi kalau kita di STBSI berbicara tentang Internet of Things, itu kita tidak jauh dari 3 elemen utama ini ya, dari layer fisik, layer koneksi, dan juga cloud atau data center. Yang nantinya dari hasil pengolahan ini kita jadikan untuk pertimbangan untuk membuat sebuah bisnis intelijen seperti itu. Itu juga mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semuanya yang mungkin hadir pada pagi hari ini. Oke, nah selanjutnya kita coba fokus ke presensi RFID. Nah, untuk presensi RFID sendiri untuk keunggulannya adalah salah satunya adalah mempermudah rekap kehadiran siswa ya, dimulai dari harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Ini bisa disimpan gitu kan ya. Kalau misalkan kita sekarang pakai paper satu-satu kan lumayan ya, harus satu-satu gitu kan di checklist gitu ya, atau misalkan harus ada aplikasi dan sebagainya. Terus data hasil rekapannya pun bisa
di-download dalam bentuk file Excel. Kalau biasanya kita mungkin menulis manual di file Excel, nah ini kita tinggal download aja sudah jadi data gitu ya. Terus analisis data siswa dalam bentuk grafik kehadiran siswa. Jadi siswa itu bisa kelihatan apakah hadir terus atau misalkan ada alpha atau ada izin dan sebagainya, itu bisa terekam gitu ya. Terus hasilnya juga akan lebih akurat ya. Gitu kan, karena tidak ada human error gitu ya. Terus dapat memonitoring juga kehadiran siswa di sekolah. Nah, memonitoring ini kan bisa dilakukan oleh orang tua siswa, oleh guru, oleh kepala sekolah, atau stakeholder yang memang mempunyai kepentingan di hal itu. Nah, rencananya kita juga dalam pengembangan untuk presensi RFID ini, dalam hal yang memonitoring ini, kita rencananya mengembangkan untuk menghubungkan dengan WhatsApp orang tua siswa. Jadi ketika siswa datang ke sekolah, mereka nge-tap absen RFID ke ke alat itu ya. Nanti otomatis ngirim ke data center dan juga mengirim informasi WhatsApp ke orang tua bahwa mereka itu sudah hadir di sekolah ya. WhatsApp atau komunikasi lainnya ya, bisa jadi aplikasi-aplikasi lain gitu ya. Bisa jadi Telegram atau misalkan pakai Signal kan yang sekarang lagi ramai gitu ya, dan sebagainya. Terus mempermudah proses pengarsipan data siswa pada akun sekolah. Yang selanjutnya adalah pembelian mesin absensi, termasuk database, web, dan maintenance per tahun untuk setiap sekolah, itu disediakan oleh PPTK ITB ya. Terus mencegah hilangnya data hasil rekapan kehadiran siswa. Ya, biasanya kan kalau misalkan hilang itu bisa jadi kan faktor banyak hal. Kalau kita berbicara tentang faktor keamanan lingkungan, itu bisa jadi kan ada banjir, ada misalkan hujan, jadi kan otomatis nanti data-data tersebut kalau di kertas itu hilang. Makanya kalau misalkan dengan RFID ini ya bisa lebih aman gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kelebihan mesin RFID sendiri ya, mesin absensi RFID sendiri, yaitu adalah pemasangan dan pengoperasiannya sangat mudah ya. Bisa kita buktikan ketika kita mengadakan workshop ya di pertengahan 2018 lah atau akhir gitu ya. Dan di 2019 itu di tahun ajaran barunya ya, kalau nggak salah di pertengahan 2019 atau ya, di SMK itu sudah ada yang mulai memasangkan dan sudah ada mulai yang membuat kartu seperti ini ya, RFID, yang menggunakan RFID. Jadi dia untuk tahun ajaran baru katanya mereka langsung membuat kartu siswa menggunakan RFID. Jadi nanti mereka itu mendapatkan kartu siswa itu bukan hanya identitasnya saja, tetapi untuk absensi juga seperti itu ya. Terus mesin absensi yang terhubung ke internet, jadi memungkinkan untuk siapa saja bisa mengakses ya. Terus mudah diakses oleh pihak sekolah, harga terjangkau. Kalau misalnya kita bandingkan dengan alat-alat atau teknologi absensi lainnya, kalau menurut saya RFID ini lebih terjangkau. Ya bahkan jauh untuk di sisi harga ya, bahkan jauh dari perangkat-perangkat untuk absensi lainnya seperti itu. Terus mempercepat proses absen hanya dengan tap kartu pelajar siswa yang berbasis RFID, otomatis nanti data-data siswa yang terdapat dari kartu RFID ini sudah langsung masuk ke website-nya seperti itu ya. Terus yang selanjutnya untuk skematik diagramnya mungkinnya atau misalkan untuk arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Di layer yang tadi yang perceptron atau di data collection ini menggunakan 3 komponen. Nah, di mana 3 komponen ini ada RFID, ada board unitnya ya atau MOBO-nya atau motherboard-nya, dan juga ada komponen ESP8266. Nah, dan juga komponen-komponen tambahan lainnya ya, seperti resistor buzzer dan sebagainya. Nah, untuk RFID ini ya tinggal penggunaannya gampang ya, tinggal di tap nanti otomatis langsung masuk ya si datanya. Terus untuk yang ESP8266 ini sebenarnya banyak ya keluarganya versi Node MCU-nya. Hanya saja untuk untuk perangkat ini kita menggunakan ESP yang 8266 yang dari keluaran versi 1.0 ya, kalau salah seperti itu. Jadi banyak sekali sih untuk ESP8266 sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang di data collection-nya ya, kita tinggal menghubungkan si Node MCU ini nantinya dengan hotspot atau Wi-Fi ya, Wi-Fi yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya, nanti tinggal hubungkan, nanti otomatis si Node MCU ini akan terhubung ke internet ya. Nah, nanti si Node MCU ini
dihubungkan dengan RFID ini. Jadi ketika nanti ada yang tap, otomatis nanti dikirim oleh NetObject ini ke data center ya, ke sini. Nah, masuk ke MQTT atau protokolnya ya, seperti itu. Nah, dari sini masuk ke data center yang tadi Pak Agus sebutkan ya, di PPTIK kan ada data center yang alhamdulillah gitu kan ya, bisa kita gunakan bersama-sama, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan membayangkan ya dari sisi arsitektur, mungkin kalau misalkan kita bangun semuanya kan lumayan membutuhkan waktu. Tetapi dengan adanya bantuan dari PPTK ITB, jadi kita hanya perlu untuk menggarap di sisi ini aja, ya. Nah, karena proses untuk pengolahan data center, pengolahan pengiriman data ya ke REST API dan sebagainya, MQTT dan sebagainya itu sudah disediakan oleh PPTK ITB. Jadi kita harus berterima kasih gitu ya kepada PPTK ITB karena sangat luar biasa sekali gitu kan ya. Itu sangat membantu kita sekali karena kita jadi tidak perlu memikirkan lagi bagaimana caranya untuk menstabilkan komunikasi antara layer yang tadi data collection dengan data center gitu kan ya, karena dari yang kotak ini sudah dilakukan oleh PPTK ITB sebenarnya gitu kan ya. Dari mulai proses untuk input data, output datanya seperti apa itu sudah diatur sedemikian rupa oleh teman-teman dari PPTK ITB gitu kan ya. Nah, selanjutnya untuk website pun sebenarnya kita hanya perlu mengisi datanya saja gitu kan ya, karena ada juga PPTK juga menyediakan juga website yang memang bisa kita gunakan secara gratis ya. Kurang lebih mungkin website ini seperti ini. Saya akan coba buka ya untuk websitenya. Nah, kurang lebih websitenya seperti ini ya. Di sini kita juga sudah dapat subdomain sendiri, jadi tinggal htbsi.pptk.id gitu ya. Selanjutnya kita tinggal login. Nah, jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti workshop atau pelatihan tentang RFID dengan PPTK ITB, tentunya Bapak Ibu nantinya tinggal membeli perangkat ya, perangkat-perangkat yang tadi saya sebutkan, dan nanti pas workshop Bapak Ibu nanti tinggal merakit dan nanti membuat akun dan juga nanti mengelola websitenya seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk tampilkan aja ya secara langsung. Nah, di sini nanti kalau misalkan sudah berhasil login, otomatis Bapak Ibu nanti akan masuk ke dashboard ya. Dashboard seperti ini. Ini bisa bisa beberapa tahun ajaran ya, bisa 2021, 18-19, 2019-20 ya. Nah, ini bagiannya bisa jadi nanti Bapak Ibu kan di sekolah itu bukan hanya siswa saja, tapi ada TU misalkan, ada karyawan atau ada yang lainnya, itu bisa dipilih ya, atau bisa dibuat di bagian-bagian ini. Kan di sini saya pilih STBC. Nah, di sini bisa dicari juga mau kapan data yang ditampilkan, apakah yang kemarin atau yang hari ini atau yang misalkan yang seminggu. Otomatis akan ada yang masuk seperti ini. Nah, ini yang tadi saya uji coba. Kebetulan di sini saya juga ada alatnya. Nah, ini tadi saya coba tap jam 7.42 pagi ya. Terus barusan saya tap lagi jam 10:30. Nah, ini otomatis terrecord ya. Nah, dan hal ini Bapak Ibu untuk pembuatan website dan sebagainya, jadi seluruh website ini sudah disediakan oleh PPTK ITB. Kita tidak perlu lagi istilahnya membangun sendiri gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada Bapak Ibu ingin, karena tadi Pak Agus juga sudah menyebutkan bahwa website ini kan custom. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada memang hal yang ingin ditambahkan, atau misalkan ada yang memang ingin dikurangi, atau misalkan menambah modul lain, itu mungkin bisa nantinya dikomunikasikan seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa mungkin mengembangkannya sendiri seperti itu ya. Nah, di sini kalau misalkan untuk penambahan mesin dan sebagainya, ini bisa beberapa mesin. Jadi dalam satu gedung itu bisa menggunakan beberapa mesin RFID. Nah, nanti kita tinggal tambahkan mesin, address mesinnya berapa, namanya mesinnya apa gitu kan, misalkan di mana gitu ya, terus deskripsinya seperti apa. Nah, lengkapnya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti seminar untuk bukan seminar ya, workshop ya di tanggal sekitar 26 nanti. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti dan nanti untuk
keseluruhan proses ini nanti Bapak Ibu akan kita coba arahkan ya di workshop tersebut gitu ya. Seperti itu. Untuk bagiannya kita bisa juga menambahkan bagian seperti tadi, misalkan mau siswa, karyawan, atau misalkan tata usaha dan sebagainya, itu bisa dimasukkan di sini ya. Daftar bagiannya juga bisa kita lihat ya, ada siswa, kalau di sini ada mahasiswa tahun angkatan 2020, ada untuk kelas, guru, staf ya, STBSI dan sebagainya, ada untuk khusus karyawannya gitu ya. Terus di cek kartu, nah ini adalah list tab terakhir. Misalkan di sini saya coba tab ya, karena kebetulan ini lagi on. Nah ini saya coba tab, otomatis ini masuk ke sini. Januari jam 11.26 ya. Nah ini mesin atau node MCU-nya, dan ini RFID card-nya. Nah dan yang ini yang kita konversi menjadi nama siswa atau nama karyawan. Seperti itu. Jadi nantinya si kartu ini memiliki identitas. Seperti ini. Saya coba lagi tab yang lain ya misalkan. Nah, seperti itu, otomatis nanti masuk ya ke tab terakhir ini. Ya, kita lanjut. Nah, di sini kita coba untuk demokan ya di dashboard. Kita pilih bagiannya dulu di STBSI. Kita cari. Nah, kita misalkan sekarang kita coba tap ya salah satu kartunya. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba refresh dulu ya. Bagiannya di crew, cari. Nah, ini otomatis sudah masuk ya, barusan saya coba tap jam 11 ya, 27 tanggal 19 Januari ya. Nah, ini otomatis nanti terekam bahwa Pak Wil dan Pak Uji ini kalau misalkan dia masuknya jam 10, berarti dia telat gitu kan. Jadi kita bisa mengetahui juga perilaku siswa yang sering datang telat siapa, yang memang rajin siapa, itu bisa kita ketahui di website ini seperti itu. Keunggulannya juga kita bisa langsung ekspor ke Excel ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, nanti otomatis rekap kehadirannya terdownload ya, dan nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk merekap ya daftar hadir yang memang sudah dilakukan menggunakan presensi RFID ini seperti itu. Nah, kurang lebih untuk hasil dari ekspor datanya ini seperti ini ya. Coba cek. Nah, di sini. Nah, otomatis kan di sini ada nama lengkapnya. Tadi saya Rudi Darmawan, kelasnya misalkan STBSI, crew ya, datang jam berapa, mesin datang ya, terus pulangnya berapa ini kan masih belum pulang, jadi belum ada. Nah seperti itu ya kurang lebih. Jadi nanti tercatat ya hadir atau tidaknya seperti itu. Ya kita lanjutkan ke presentasinya. Jadi sebenarnya seperti itu ya untuk websitenya. Nah perlu saya tekankan kembali mungkin ya untuk Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan nanti ada yang memang ingin mengikuti workshop ya di tanggal 26 atau 27-28 nanti, Bapak Ibu nanti istilahnya bisa mengikuti ya. Tinggal Bapak Ibu tinggal nanti mempersiapkan perlengkapan alatnya ya. Dan nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti arahan-arahan yang nanti dibawa oleh instruktur ya, instruktur workshopnya. Nah, gitu. Jadi sangat mudah sekali untuk penggunaan RFID ini dan sangat memungkinkan sekali Bapak Ibu mengimplementasikan di sekolah seperti itu ya. Kita coba lanjutkan. Nah ini mungkin dokumentasi beberapa workshop kita RFID ya di kampus STBSI dan juga di wilayah-wilayah lainnya ya. Baju-baju udah kocok.
Jadi itu ya kurang lebih untuk dokumentasi untuk workshop kita yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Dan ini contoh untuk kartu siswa yang menggunakan RFID yang tadi saya sebutkan di SMK Islam Tanjung Nagara ya. Jadi di sini otomatis sudah dibalut dengan identitas siswa. Dan ini menggunakan kartu RFID sehingga bisa digunakan seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Rudi, Pak Kris. Presentasi, kemudian pemaparan mengenai tentang RFID dan kerjasamanya. Bagi siswa ya silahkan disimak dan segera membuat. Kemudian Bapak Ibu guru, yuk kerja bersama. Ngobrol Smart School itu tidak akan terjadi kalau datanya tidak ada yang tadi. Makanya kenapa PPTIK dan IoT Konsorsium bersama-sama yuk menekan barrier to entry untuk masuk ke pengembangan. Di website memang kita berikan secara free data center supaya cepat pengembangannya. Untuk mungkin nanti kita buat grup WA mungkin ya yang ingin mau ikut workshop silakan. Harga alat dan bahan rasanya nggak terlalu mahal ya, Kang Rudi ya. Iya ya Pak. Kalau mungkin kisaran berapa sih kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang mungkin kira-kira kisaran di 500 atau 600 ya Pak. Segitulah. Oh enggak, yang bahannya aja. Bahannya aja. Ya. Oh iya. Bahannya aja mungkin nggak sampai segitu ya? Enggak sih Pak, nggak sampai segitu kalau bahannya aja. Bahannya aja. Kalau nggak salah bisa 300 ribuan lah ya. 300 ribu itu udah cukup mahal ya. Iya Pak. Kalau mau beli eceran juga silakan Tokopedia. Tapi kalau mau seperti di SMK MIKAEL yang sudah dibuat ya bagus ya itu tadi harganya 500 ribu ya. 500 ribuan. Cuma kalau untuk tools pembelajaran rasanya nggak jauh dari situ. Nanti mungkin bisa lihat ya untuk tahap awal. Kalau dulu kisaran 250-300 sih Pak. 250-an ya. Ya biasanya. Ya kalau di workshop sekolahnya ada tinggal pakai aja sebetulnya. Ya mungkin yang PPTK siapkan selain website tadi ada layout yang bisa kita siapkan juga, layout yang lebih rapi. Jadi untuk mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup. Ada Pak. Ya, enggak silakan Pak Egis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Egy Samsul dari SMK Plus Al-Sanah Kabupaten Tasikmalaya. Izin bertanya untuk Bapak Yohanes Krismandi ya, dalam memanajemen RFID ya kartu untuk siswa kita juga sudah ada, tetapi dalam pengelolaan output sumber daya dari sekolahnya itu seperti apa yang efektif gitu Pak. Soalnya kita itu terlintas sumber dayanya banyak guru adaptif normatif gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar fokus untuk manajemen si output untuk RFID tersebut gitu, dalam rekapitulasi absensi siswanya gitu. Nah, yang paling bagus itu seperti apa gitu Pak dalam memanajenya gitu supaya berjalan dan bisa menambahkan dan dalam website tersebut ada banyak untuk menambah si hardware-nya. Nah, bagaimana sih manajemen di SMK Bapak supaya nanti bisa diterapkan di SMK saya? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab Pak Agus. Monggo Pak. Ya, baik, mungkin bisa saya jawab Pak Egis untuk eksekusi. Jadi gini, dalam ketika mesin itu sudah siap, kemudian ada kartu, nanti kita untuk input dari user itu nanti bisa melalui tim IT. Jadi IT sendiri bekerjasama dengan tata usaha untuk mengetahui data peserta didik yang akan dimasukkan ke sistem presensi.
Sehingga untuk registrasi dilakukan oleh tim IT, tapi dasar datanya dari tata usaha. Berikutnya, setelah itu selesai, aktif, lalu monitoring akan dilakukan oleh pihak kesiswaan. Jadi di sekolah kan pasti ada guru BK, kemudian ada kesiswaan. Nah, kesiswaan sendiri yang akan mencari tahu siapa saja yang nggak akan hadir. Tentunya dengan guru BK per tingkat biasanya. Nanti guru BK per tingkat juga akan melihat pada hari ini siapa sih yang nggak datang, lalu di situ tinggal dicari, tinggal di-download, kemudian kita bisa cross-check bekerjasama dengan TU juga. Nomor handphonenya berapa, kemudian bisa langsung dihubungi, dilacak oleh tim kesiswaan tersebut. Karena setahu saya tim kesiswaan itu juga include tingkat tersebut. Atau bila mana perlu, kerjasama dengan wali kelas. Seperti itu Bapak Egis, mungkin yang bisa saya jawab. Oh, oke Pak, siap. Ada satu lagi Pak permasalahannya. Iya. Jadi kan dalam kartu ya Pak, itu masih belum didesain. Jadi si anak-anak itu kadang nitip kartu ke temannya gitu. Jadi di tab ada satu anak bawa 4 kartu gitu. Jadi tab padahal anaknya nggak masuk gitu. Gimana kayak yang begitu cara solusinya? Oh baik. Kalau nitip kartu mungkin begini Pak, solusinya di sekolah pasti ada security di depan. Maka kartu bisa diletakkan atau diinstal di depan tersebut. Jadi kalau di dekat security. Nah, security berhak mengecek seperti KRL itu, Pak. Jadi ketika siswa hadir, dilihat nanti untuk desain bisa disiapkan oleh tim IT tersebut. Jadi apakah mungkin kerjasama dengan pihak ketiga untuk develop atau untuk mencetak kartunya sehingga sesuai dengan seperti kartu pelajar. Jadi di depan gerbang itu sudah ada security. Nanti siswa itu hadir, pasti menunjukkan kartu itu dan dipersilahkan untuk absen. Gitu. Lalu kalau mau pulang atau lain sebagainya, pasti juga lewat satu pintu, jangan 2 pintu. Seperti itu, Pak. Mungkin menambahkan Pak Egis sama Pak Yohanes, kenapa tadi ngobrolnya tajuknya Smart School ya Pak ya? Yeah. Kartu, kemudian ketika tadi ada kita memasang RFID, kemudian banyak siswa, banyak sekolah yang menggunakan, bagi PPTIK adalah di layer yang tadi, ada 1, 2, 3, 4, ketika nitip absen, itu menjadi menarik bagi kami di obrolan kecerdasan buatan, Pak, ketika datanya banyak. Jadi kalau orang nitip absen itu bagi algoritmanya itu menarik buat polanya. Nah itulah smartnya di situ Pak, kalau kita bersama-sama membuat repositori bersama, datanya banyak, big data, riset bagi kami cukup menarik untuk pengembangan tadi. Pengembangan pola siswa yang nitip absen. Tiba-tiba nanti ketika siswa yang menitip absen itu akan langsung ada notifikasi. Itu smartnya di situ sebetulnya. Mengapa kita mulai dari absensi, kemudian kalau bagi kami menarik kalau yuk semua SMK bersama-sama masuk ke data center PPTIK, kita buat pola AI-nya ya Pak ya, itu sentuhan AI untuk melihat pola anak nitip absen. Malah kita bisa memprediksi, jangan-jangan minggu kesekian anak sudah akan menitip absen. Itu yang menarik sekali itu Pak, di riset-riset begitu bagi kami gitu. Makanya kenapa harus data centernya satu, supaya datanya banyak, itu lebih data. Kalau buat server masing-masing nggak akan terjadi Pak, membuat AI tadi ya, kecerdasan buatan. Salah satunya itu ya. Paling tidak untuk layanan AI-nya tadi sudah launching atau belum ya Pak? Oh ya belum, karena datanya aja nggak ada, percuma Pak. Oke, berarti preventif kita dulu Pak Egis mungkin kita bisa nginstal semua dalam satu database bersama dengan PPTIK. Kemudian ya sementara kita ada security itu. Jadi nanti kalau PPTIK sudah launch itu, kita bisa lihat teliti siapa saja yang kemungkinan. Nah nanti bisa lihat nanti perkembangannya bagaimana. Paling tidak kita bisa nginstal dulu
pasang dulu, kita gunakan bersama-sama satu database bersama, nanti kita bisa improve bareng-bareng sesuai biasanya apa yang bisa diimprove nanti PPTK terbuka sekali, Pak. Iya, jadi misalnya tadi kalau digabung dengan parkir ya Pak ya, oh dia ngetes parkir dulu, masuk kelas, ternyata ada siswa yang masuk parkir tapi nggak masuk kelas, itu menarik juga membuat pola gitu. Itu AI-nya di situ. Smartnya. Kalau pakai kamera bisa ya Pak ya? Kamera besar sih Pak, bisa saja, cuma jadi besar ya biaya segala macam. Siap. Makasih. Ya Pak. Izin bertanya. Silakan Pak Adrias, Pak Don. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dari awal kemarin saya berpikir bahwa smart school itu ini ya, jadi misalnya siswa, guru dan punya ID yang kemudian bisa untuk all in, misalnya yang jelas single sign-on gitu, sehingga misalnya dia bisa digunakan untuk presensi tadi, bisa digunakan juga untuk e-money, misalnya untuk pembayaran SPP, misalnya untuk jajan di kantin di dalam sekolah, di kantin ya, untuk transaksi-transaksi yang lainnya. Ya. Karena seperti di ADMI sekarang kan untuk RFID sudah digunakan untuk transaksi juga gitu. Kalau itu kemudian kita integrasikan jadi satu sistem, kayaknya ini sangat menarik. Jadi seperti ujian, kalau misalnya dia bayar ada administrasi terkait dengan SPP, dia sudah bayar SPP administrasi, boleh mengikuti ujian atau tidak, itu bisa tap dengan RFID juga. Itu kayaknya sangat menarik. Tapi memang sistem itu sangat sangat kompleks, sehingga kalau dengan yang sangat sederhana seperti yang dijelaskan seperti tadi, mungkin pengembangan di web atau mungkin improve-nya lebih jauh ke sana. Tapi ke depan saya berpikir itu sangat relevan untuk sekolah ataupun kampus. Kira-kira seperti itu. Apakah memungkinkan tidak itu kalau kita improve bersama-sama sehingga sehingga bisa available di sekolah atau di kampus gitu. Ya, jadi kalau itu memang harapan kami Pak. Jadi satu kartu yang sebetulnya kita sudah tawarkan di beberapa SMK, contohnya ada di Karawang waktu itu. Mereka kita coba push untuk SPP Pak. Jadi kalau ada ujian siswa, karena ternyata di akhir tahun itu cukup banyak, bukan kebocoran ya, siswa yang belum bayar SPP bertahun-tahun katanya. Sebetulnya kan menarik Pak ya, ketika belum bayar SPP, kemudian akan ujian, mereka akan muncul notifikasi. Nah, itu yang sudah kita siapkan. Terus yang kedua, sistem kantin juga sudah ada sebetulnya. Sistem kantin ketika bayar makan, kemudian masuk di sekolah mininya ya, kasir mini itu juga sudah ada. Kemudian parkir kita juga udah siapkan Pak, gateway parkir yang terhubung dengan RFID dengan. Jadi itu yang menarik sebenarnya. Sampai ke perpustakaan, tinggal sekolahnya secara tahap demi tahap mengambil porsi fitur yang kami punya. Kalau tadi di presentasinya ada beberapa hal yang saya presentasikan itu tidak ada. Tinggal bagaimana ketika ngobrol absensi siswa, dinaikkan ke sistem kantin, sistem toko Pak, toko sekolah, untuk jajan di toko sekolahnya, kemudian juga parkir sampai SPP. Itu yang sebenarnya kami harapkan untuk pengembangannya. Karena ngobrol smartnya nanti integrasinya salah satunya di situ. Sayang belum sampai ke situ Pak. Belum sampai di situ. Kalau aplikasinya sudah ada, di PPTK sudah ada. Untuk website memang kita berikan gratis Pak. Malah kita harapkan SMK tadi seperti SMK Mikael Solo atau STTY PSI melakukan workshop atau malah katakanlah jualan, itu websitenya kita berikan gratis untuk mitra atau user kliennya SMK Mikael Solo STTY PSI ya. Tinggal ngobrol ke kami,
untuk dimintakan domain sekolah, misalnya SMPA, itu langsung dibuatkan. Dan free ya. Sampai kapan? Sampai SMK-nya punya banyak klien yang melayani banyak SMP, SD, yang memungkinkan sudah ada perputaran model bisnisnya ya Pak ya, yang sudah banyak. Kalau masih sedikit terus aja gitu. Itu yang kita push sebetulnya untuk SMK. Jadi kan SMK pengen wirausaha, kita sudah siapkan tuh Pak modalnya. Modalnya apa? Data center, kemudian websitenya free. Mungkin nanti dari hasil ini silakan nanti kita buatkan grup WA-nya ya Kang Rudi, supaya siapa Boleh, yang Pak. ingin terlibat untuk workshop, kemudian pengembangan tadi, seperti kata Pak Adrias, untuk pengembangannya silakan, senang sekali. Izin bertanya Pak. Gimana Pak? Oh Pak Arauf ya Pak? Ya. Baik, perkenalkan nama saya Arauf dari SMP IT Gemanurani di Bekasi. Ya, Pak. Kebetulan kami sudah punya data center nih, website manajemen web itu sudah ada. Kira-kira implementasinya nanti kalau dengan RFID card smart school ini mudah nggak? Kita nggak ikut data center PPTIK IPB gitu. Kita punya data center sendiri. Ya mudah-mudahan gampang Pak, tinggal dihubungkan saja kalau untuk skala kecil. Iya ya. Sekolah satu sekolah ada SMP dan SMA. Ya silakan Pak kalau itu. Oh, bisa ya prinsipnya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya memang biasanya sekolah ingin punya data center sendiri, itu biasa ya. Cuma kalau yang sudah kerasa misalnya SMK di Lampung yang sudah melakukan proses jual, itu kerasa Pak, mulai kerasa berat. Tapi kalau untuk internal silakan aja dipakai. Ini ada yang menarik Pak tentang antrian. Jadi selama ini kan di SMK Mega sebetulnya sudah melakukan presensi finger sudah lama, sekitar kalau diruntut sudah 4 tahun. Memang awalnya memang terjadi antrian peserta didik karena interest dari anak tersebut untuk mencoba alat. Tapi sering berjalannya waktu, kita lihat polanya, itu anak tiba-tiba menyusun sendiri, sehingga ketika datang itu tidak langsung banyak itu, tetapi bisa teratur dengan sendirinya. Begitu. Saya juga belum tahu parameternya apa, tapi ketika absen bisa panjang sekali itu sudah mulai tidak. Memang kita di sini cuma masih 180 anak. Nah, mensiasati itu kita buat beberapa spot sehingga mesin ini kita letakkan di tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Nah, ke depan kalau misalkan sudah terintegrasi dengan Smart Door Lock, maka itu menjadi kartu absen sekaligus akses masuk ke kelas, seperti itu. Apakah itu masih dikembangkan lagi? Masih mungkin. Misalkan ketika sudah masuk kelas, meja kursi kalau tidak menggunakan kartu itu tidak akan tersedia. Nah, itu mungkin salah satu layer lagi untuk mengakali itu titip absen. Kursinya tidak aktif, mengapa anaknya di sini aktif? Nah, itu langsung bisa ketahuan. Tetapi butuh waktu untuk hal ini. Seperti itu mungkin jawabannya, Pak. Mungkin ada tambahan pertanyaan? Oke, kalau tidak kita tutup untuk pemaparan webinar hari ini. Nanti kita lanjutkan di tanggal 26 ya, Pak. Kemudian 26, 27, 28 bagi yang menginginkan untuk praktek ya. Praktek sampai mendapat websitenya di PPTIK. Mungkin ada tambahan Pak Yohanes, Kang Rudi? Cukup. Dari saya cukup Pak. Cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih ke Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk pertemuan
kurang lebih 2 jam ini. Saya, Bang Rudi, kemudian saya, kemudian kemudian banyak kita ada semangat kita jadi saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Pak.